lain, dia tinggalnya di Bogota, kota besar gitu. Dia tuh kangen banget sama Kolombia. Terus juga dia pengennya tuh bahkan gue sempat jadi narsum gue di podcast kan, dia bilang tuh gini, pokoknya apa yang diberitakan oleh media tuh tentang Kolombia salah gitu. Pokoknya tuh yang adalah mafia lah atau apalah gitu, salah gitu. Nggak ada tuh yang kayak gitu. Tapi dia tinggalnya di kota besar, sementara gue di kampung. Ya kayak gitu-gitu yang diberitain di media ada, it happens gitu. Jadi ini apa sih tempat gitu kan, udah kalau gue suka sama alamnya karena rumah gue di situ. Kalau yang lain-lainnya gue masih bisa cari tempat lain lah. Jadi kalau gue sih masih mendingan Indonesia kalau untuk keamanan ya dibanding Kolombia. Pokoknya nggak terlalu banyak yang bisa ditawarkan buat gue lah kalau Kolombia. Nah, lagi kalau status studentnya udah nggak ada. Iya. Dan tapi kalau misalnya gue boleh nih, besok milih nih. Elin, tolong cuci piring sendiri setelah makan. Iya. Nih dia mau bikin apa tadi namanya, Pi? Limone de coco. Limone de coco. Ya. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska. Maria sekarang lagi ada di rumah di Jakarta, di Tangerang tepatnya. Aku lagi kedatangan tamu temanku yang ini Evi dari Kolombia dan ini Elin dulu pernah tinggal di Amerika. Kita sama-sama kenal. Kita sama-sama kenalnya dari YouTube. Jadi YouTube menyatukan kita seluruh vlogger-vlogger yang ada di luar negeri. Jadi kita punya satu perkumpulan dan alhamdulillah kita bisa reuni di Indonesia. Hari ini aku beruntung banget dapat 2 temen, yang satu pernah tinggal di Amerika dan satu lagi masih tinggal di Kolombia. Sekarang dia lagi mudik ke Indonesia. Ini Jeng Evi. Kita akan kulik abis mengenai Kolombia. Tapi karena gue memang belum persiapan pertanyaan-pertanyaan apa yang mau gue tanyain, jadi ya kita ini aja ya. Sedapatnya iya. Oke, kita bersiap. Sih yang nanya nih sebentar. Sebelumnya makasih banyak lo udah mau mampir makan siang bareng. Iya, gue tuh penasaran banget. Soalnya kan gue mau pergi ke Alaska tanggal 2. Nah, Evi ini kan ke Indonesia jarang-jarang ya. Iya. Semenjak pergi gue malah belum pernah balik. Nah, itu dari kapan sampai kapan? Dari Juni 2016. 2016. Iya, dan baru balik lagi sampai sini Maret 2022. Berarti 6 tahun. Hampir 6 tahun. 6 tahun, makanya gue takutnya kalau misal gue pergi tanpa ngorek-ngorek dulu kehidupan dia di Kolombia, kayaknya rugi banget. Nanti ketemunya lagi kapan tahu kan ya? Iya, kayaknya nggak tahu kan. Dirimu yang susah, kalau gue kan pulang pergi. Gampang. Dirimu yang susah, makanya gue culik dulu. Ayo Pi, ngobrol-ngobrol gitu. Besok gue pakai makan siang. Iya. Kolombia, orang kan kalau dengar Kolombia kan negatif, maksudnya udah pikirannya ya, tentang negara itu ya. Iya. Gimana bisa terdampar di sana? Oke. Sebelum gue jawab, gue mau nanya dulu ya. Emang yang lu pikirin tentang Kolombia pas dengar nama itu apa? Kolombia, coke, narkoba, kejahatannya, kopi, ya. Udah itu ya. Soalnya nggak terlalu banyak informasi yang gue dapetin tentang Kolombia. Sekarang kan di Indonesia banyaknya Korea, Jepang, Amerika. Iya benar sih. Jadi negara Amerika Selatan tuh nggak terlalu terekspos apa bagusnya gitu, apa kelebihannya, apa menariknya gitu. Jadi karena di film-film pun yang ditonjolin itu kan. Iya benar. Jadi ya kita konsumsi ya itu.
Mungkin banyak salahnya mungkin ya. Makanya dari sisi lu yang udah 6 tahun di sana, gue pengen tahu tuh hidup di Kolombia itu seperti apa sih gitu. Terus kenapa bisa milih di sana gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau gue di posisi lo, Ayo mau kemana? Jangan Pulang dulu kabur, ya. jangan kabur. Ya, ya udah sampai ketemu ya. Dadah, thank you, Ya, Elin. dadah. Thank you banget. Kerupuknya bawa loh. Kerupuknya Tinggalin aja lah. banyak banget. Nggak apa-apa dulu masih banyak. Thank you lah. Dadah. Mah sampai ketemu. hati-hati. Doain gue ya. Hati-hati lu. Iya, ampun deh. Ya, Ah, Epi kapan-kapan kita ke Selaria lah. ayo. jalan-jalannya solar Ria. Ayo. Ada. Oh, yaudah lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi memang bener sih soal Kolombia, sisi negatifnya yang paling banyak orang tahu. Pun gue sebelum nyampe ke Kolombia, gue sebenarnya nggak tahu sama sekali. Gue cuma tahu negaranya dan samar-samar inget kalau Sofia Vergara, Shakira dan Juan Pablo Montoya itu dari Kolombia. Itu aja yang nggak tahu. Sementara tentang yang drugs dan lain-lainnya itu gue sama sekali Malah nggak tahu. nggak tahu. Oh, oke. Bahkan tentang konflik internal mereka, civil war-nya, tinggalin aja. Handphonenya ketinggalan. Nah, lu ingat ya? Ya pokoknya tentang yang negatifnya itu justru gue nggak tahu. Ya bodohnya itu sih. Nah terus kenapa gue terdampak ke sana? Karena tuh gue sama partner dulu mempertimbangannya antara dua negara, Indonesia atau Kolombia. Kebetulan dia sukanya sama pertanian, agriculture, terutama di negara tropis. Jadi dia Kita masih masuk gitu kan, masuk Indonesia dan Kolombia dia udah pernah punya pengalaman di sana. Tapi berhubung diriku tidak tahu tentang benua Amerika, jadi yuk ke Kolombia. Tapi dia orang Kolombia. Bukan, dia orang Argentina. Oh alah, kenapa nggak di Argentina justru? Kalau Argentina kan 4 musim. Oh iya sih. Sementara dia sukanya yang 2 musim. Oh iya. Kalau di negara tropis kan lebih banyak mataharinya, jadi kalau nanam-nanam kan lebih panjang waktunya, lebih banyak yang bisa dipanen. Make gitu. sense lah ya, dia milih itu. Iya gitu. Gitu. Dadah, hati-hati. Jadi ketemu partner itu di Argentina? Di sini. Negara di benua Amerika, negara yang baru gua kunjungin tuh baru Amerika Serikat sama Kolombia aja. Oh, belum justru belum ke tempat belum, dia? belum. Oh. Kami ketemu sini di Indonesia. Oh, pas ngapain? Aduh deh, itu terlalu personal ya. Nanti off the record. Gue sampai kepo. Kok bisa-bisanya orang Iya. Oh, ya udah. Oke, kita pokoknya yang kita bahas kan mau tentang Kolombia ya. Iya. Jadi itu pun pertama kali untuk Diriku? si abang ini. Kemana di Kolombia? Heeh. Enggak, dia sebelumnya udah pernah di sana, jadi Oh, dia udah udah punya tahu. pengalaman. Oh, Nah, oke. makanya dia bilang sama-sama negara tanahnya sama-sama subur nih gitu. Indonesia sama Kolombia. Jadi ya udah, karena diriku nggak tahu Amerika, Penasaran lah ya. penasaran, kalau di Indonesia Udah kan tahu. kesempatan untuk keluarnya jadi lebih kecil gitu, karena kan gue juga pengennya tuh tinggal di luar negeri kan. Ya udah, ada kesempatan seperti Elin tadi bilang gitu, kalau ada kesempatan ya udah gitu. Kenapa enggak ya? Benar-benar. Gitu. Jadi kan kita juga bisa mempelajari budaya baru, Bener banget. ilmu baru. Bener banget, dan memang kan negaranya beda banget kan sama kita gitu, budayanya, gaya hidupnya, bahasanya gitu. Jadi ya Nah itu dirimu kan baru pertama kali ke sana, berarti belum bisa bahasa dia kan, bahasa Kolombia. Belajarnya gimana? bahasa di Kolombia bahasa apa? Tahu Spanyol? Iya, bahasa Spanyol. Bisa bahasa Spanyol? Bisa, dulu pernah kursus sebentar, tapi kan bahasa Spanyol itu namanya bahasa Spanyol, mungkin banyak orang mikirnya hanya di Spanyol gitu, tapi itu kan digunakan di 21 negara. Cuma bedanya tuh bahasa Spanyol di Spanyol sama di Amerika Selatan ada beberapa perbedaan yang cukup jelas gitu. Tapi kalau secara tata bahasa, kata-kata, Pembacaan semuanya sama. Oh, Pronunciation-nya beda. Oh, beda. Tapi bahkan di antara orang penutur bahasa Spanyol gitu ya, misalnya orang Kolombia ketemu orang Argentina, ketemu orang Spanyol, orang Kuba, bla bla bla, mereka masih tetap bisa ngobrol. Cuma paling ada dialeknya berbeda, terus sama bahasa kata-kata tertentu tuh bisa beda. Misalnya sedotan di Spanyol apa, di Kolombia apa, di Argentina apa, kayak gitu. Kayak Seperti Melayu itu. sama Indonesia kali ya.
Kalau Melayu tapi sama bahasa kadang- Indonesia kan dua bahasa yang berbeda. Oh. Astaga, Oh, kok sorry. dia kabur dari tanggung jawab. Dari tadi nih gangguin. Sabar ya Koko, Ibu. Terus? Ya gitu. Oh, berarti udah ada basicnya dong ya, bisa ngomong itu. Nih sutradara produsernya turun. udah bersih Udah, lagi. lanjut, nggak ada kat-katan. Iya, kalau bahasanya sama, dialeknya aja yang beda. Terus sih. Berarti udah lancar bahasanya. Belum. Cuma kan dulu tuh belajar bahasa Spanyol tahun 2010 ya. Nyampe di Kolombia kan 2016. Dan cuma setahun waktu itu belajarnya. Sama lah kalau kita udah bisa bahasa Inggris, tapi jarang dipraktekin kan Iya, kaku ya. dan waktu belajar dulu pakai bahasa Spanyolnya dari Spanyol. Pas sampai Kolombia agak shock juga sih, beda gitu. Mereka lebih cepat kalau ngomong. Apa ya? Idiom-idiomnya beda sama ekspresi bukan expressions, apa ya bahasanya? Frase-frasenya beda lah gitu. Misalnya kalau dulu tuh pas baru nyampe kan ditanya tuh sama orang sananya gitu, kemas, bilang hola kemas, kemas gitu. Kalau diartiin dalam bahasa Indonesia, kemas tuh apa lagi gitu kan? Kemas. Kemas, ke itu apa, mas lagi gitu kan ya. Tapi ternyata itu bukan artinya itu gitu. Artinya tuh kayak apa kabar. Jadi tuh mikir pas dengar kata kemas itu kok ini orang kasar ya gitu kan, mau apa lagi kesannya kayak gitu, ngapain lu gitu iya, ya. gitu. Apa lagi sih itu yang nanya ini lagi resepsionis kan di hostel, jadi kok aneh ya gitu kan. Tapi beberapa waktu kemudian ada orang nanyain itu terus, jadi bisa mengerti sendiri lah gitu. Oh maksudnya apa kabar, sementara yang dipelajarin dulu tuh como estas, atau ketal kayak gitu kan. Lebih sopan. Lebih familiar aja gitu. Yang kemas ini lebih Kolombia gitu. Kayak Inggrisnya Amerika sama British gitu kali ya. Iya, ada slang yang iya benar, itu yang seperti itu gitu kan. Kalau mereka kan juga dialeknya emang beda aksennya kan. Tapi kalau si abang udah bisa, udah Ya kan bahasa di Argentina apa bahasa apa? kan katanya agak beda-beda. Tapi bahasa sama kan. Nah itu menariknya nih. Jadi dia juga walaupun dia penutur asli Spanyol gitu, kaget-kaget. ada banyak kata-kata yang dia nggak ngerti gitu loh, karena itu Kolombia banget gitu. Dan ternyata mereka orang di apa namanya, ada kamus bahasa Spanyol Kolombia gitu, yang dari Kementerian Pendidikannya tuh mereka ngeluarin kayak gitu. Jadi banyak lah kata-kata yang maksudnya apa ya maksudnya gitu. Kayak contohnya waktu mau ganti ban motor nih, di Argentina misalnya ban yang luarnya tuh yang karetnya namanya apa, tapi nama itu lupa namanya apaan. Nama itu kalau buat orang Kolombia artinya itu ban dalam gitu. Terbalik. Jadi kebingungannya di situ. Jadi kalau misalnya yang detail atau spesifik kayak gitu harus ditanya lagi, maksud lo yang mana nih, maksudnya mesti ditunjukin barangnya biar sepakat gitu. Kalau enggak bocor nih gitu kan. Mau beli ban dalam dikasihnya ban luar. Iya gitu kan, bahaya gitu. Iya. Nanti. Tapi menurut lu orang sana kayak gimana? Ramah-ramah nggak? Ya ramah, hangat ya. Mungkin karena kan katanya kalau orang-orang yang di negara tropis itu lebih hangat daripada orang negara-negara dingin. Dan orang Kolombia sih memang hangat. Itu perlu diakui kalau mereka tuh kayak gitu, kecuali orang-orang di kota besar. Misalnya di Bogota, mereka tuh mungkin karena kota besar dan juga kotanya di atas gunung, dingin. Jadi kalau menurut gue sih mereka agak lebih dingin. Tapi kalau untuk orang-orang desanya hangat kok. Nah, lu kan udah pernah ke Amerika kan? Amerika hanya transit, jadi nggak usah dihitung. Nggak, maksudnya gue pengen bedain. Seenggaknya kan sekilas lu bisa ngelihat, orang Amerika nge-welcome kitanya seperti ini, nge-treat kitanya seperti begini. Terus orang Indonesia seperti ini, orang Kolombia seperti ini. Nah, dari tiga ini menurut lu yang paling enak dan ramah dan bener-bener tulus tuh kalau untuk nyambut ini ya orang asing gitu ya. Kalau untuk Amerika Serikat gue nggak berani ngomong ya, karena emang pengalaman gue nggak begitu banyak. Dan waktu itu kan nyampenya di
ini ya, di New York. Oke, gini deh, gue tuh ikut grup namanya Couchsurfing. Jadi itu orang-orang traveler pasti bukan pasti sih, yang gabung di Couchsurfing itu biasanya mereka nyari tuh host untuk nginep, atau untuk mereka ngasih tempat tinggal sementara buat traveler gitu. Dan biasanya nggak ada gratis, karena itu kan tujuannya adalah cultural exchange ya, kayak gitu. Dan di beberapa negara gue udah pakai si Couchsurfing ini, cuma waktu di New York itu kebetulan juga tuh waktu musim panas, jadinya banyak yang sibuk atau mereka liburan atau banyak dapet ini request, jadi gue tuh nggak dapet. Dan kalau gue baca profilnya tuh mereka tuh kayak straightforward gitu loh, to the point, the point banget. Dan suatu saat gue tuh posting sesuatu di grup, jadi gue di grup New York itu gue bilang, oh ya gue bakalan naik kereta dari sini ke sini, terus kemungkinan gue bakalan bawa 2 tas besar, kira-kira seperti apa ya gitu kan ya, boleh nggak nih gitu kan ya. Kalau di Indonesia kan susah ya kalau bawa tas besar masuk ke dalam bus, karena bus kita belum mengakomodir hal tersebut. Nah itulah gue tanya, bisa nggak nih, apakah akan mengganggu yang lain gitu kan ya. Terus gue nanya dalam bahasa Inggris yang menurut gue itu bisa dimengerti gitu ya. Cuma ada satu orang yang bilang gini, wah kayaknya ini ada language barrier nih gitu. Menurut gue itu kasar ya. Ya udah sih, kalau gue orang asing, kalau gue nggak bisa bahasa Inggris ya udah gitu, nggak usah dipakai diperjelas nih orang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Menurut gue kayaknya aneh gitu. Iya, jadi dan akhirnya oke. Dan itu pengalaman pertama gue di Couchsurfing yang bertemu sama orang-orang yang kurang asik. Menurut gue itu nggak asik lah. Terus gue ngobrol sama orang lain, oh iya orang New York memang seperti itu. Mereka tuh sacet lah, straightforward segala macam gitu. Ya itu sih mungkin ya itu cuma secuil banget, jadi gue nggak bisa cerita banget. Nah, berarti Indonesia aja sama Kolombia. Menurut lu lebih hangatan mana? Sama sih menurut gue. Sama ya? Sama banget. Enggak sama banget ya, sama lah. Saling tolong menolongnya ada nggak? Ada. Oh ya? Ada, tapi gini, mungkin kalau untuk orang Kolombia agak lebih was-was gitu ya di antara mereka, karena kan mereka tuh sejarah masa lalunya kan kelam gitu, perang antar mereka lah gitu. Jadi mereka agak ragu-ragu nih kalau orang benar-benar baik ke gue, ada niat di belakangnya enggak, kayak gitu. Jadi mereka nggak bisa langsung percaya, misalnya nih lu sama gue kenal gitu. Baru kenal. Kalau lu kan lu baru ketemu sama gue baru sekali, tapi lu udah ngajakin gue ke rumah lu kan ya. Kalau mereka tuh bakalan butuh waktu beberapa lama untuk bisa ngajak lu ke rumah. Kalau ngajak lu ke rumah paling cuma di depan. Kalau sampai bisa dibawa masuk itu udah beda. Karena itu emang butuh, mereka tuh harus benar-benar percaya gitu, karena nggak khawatir nih orang siapa gitu. Iya. Tapi kadang pun kalau mereka agak kaku di awal, ya biasa lah ya gitu, belum percaya, pas udah percaya mah ya biasa banget. Kalau di sana biaya hidup mahal nggak? Lu kan di pedesaan ya. Kalau compare, jangan di Jakarta deh, maksudnya di daerah di sesama Indonesia aja, itu mahal nggak? Oke, kalau untuk bahkan ya, kalau mau langsung dibandingin aja desa di Kolombia sama Jakarta, gaya hidup gue nggak yang heboh-heboh banget lah, masih bisa makan di warteg kaki lima. Indonesia masih lebih murah gitu ya, masih lebih murah dibanding Kolombia. Terus kalau untuk yang lebih general nih, misalnya bus gitu ya, kendaraan umum misalnya, untuk perjalanan sekitar 45 menit dari desa ke kota, itu gue mesti bayar 35.000 rupiah. Terus kalau apa lagi ya, itu makanan bukannya kan, kalau pedesaan dia ini sendiri kan, produce sendiri kan, nanam sendiri atau enggak? Gue nggak tahu ya mereka dapatnya dari mana. Kayaknya sih mereka dapat dari orang. Soalnya gini, pedesaan tuh sayangnya di tempat gue tinggal banyak perkebunan, tapi perkebunan kopi itu kan nggak bisa dimakan ya. Jadi tuh jarang banget ngelihat orang berkebun
untuk dijual gitu, paling untuk kebutuhan rumahnya aja. Jadi untuk sayur mayur dan segala macam itu dari luar, kecuali apa ya, daging sapi itu baru dari lokal, daging sapi, daging ayam, telur dari luar mereka. Kayak gitu. Dan kalau daging-dagingan sih lebih murah di sana, ikan lebih murah di sini. Ayam sama harganya. Itu ya kalau misalnya kalian mampir ke channelnya Evi, apa nama channelnya Vi? Evi's Colombian Story. Tuh, kalau ke sana tuh menarik banget. Dia tuh tinggal di pedesaan dan menurut gue sih menarik banget gitu ya, dengan cara lu hidup, bertahan hidup dengan binatang peliharaan lu ya. Banyak banget binatang peliharaannya. Terus itu tuh emang buat dikonsumsi sendiri atau buat dijual atau buat Konsumsi sendiri. Kayak kelinci dimakan sendiri. Dimakan. Iya, walaupun gue juga nggak makan sih. Takut ya, Iya, kayak cute keingetan gitu waktu dia masih hidup, kayaknya lucu kata ya. Kayak gitu. Enggak sih, kalau kelinci gue nggak makan, dia doang yang makan lagi. Jadi lu kalau belanja kemana? Ada belanja ke pasar? desa ada Pasar. Nah, tapi gitu sih apa namanya, shocknya tuh waktu pertama kali nyampe di sana, sayur-sayurannya tuh sekedar kentang, wortel, buncis. Yang hijau-hijau tuh nggak ada. Kayak sawi gitu nggak ada, bayam? Nggak ada. Kecuali lu nanam sendiri. Dan misalnya nih ya, yang lucunya kan di sana juga tropis, jadi ada yang namanya singkong, terus kecombrang juga ada, tapi mereka nggak makan daun singkong, nggak makan daun pepaya. Ih, sayang amat. Dia nggak tahu. Mereka nggak tahu. Daun kecombrang juga cuma buat hiasan. Oh ya, lu kasih tahu dong. Kalau kecombrang lu nggak tahu ya, cuma kalau daun singkong itu loh. Daun singkong iya, cuma ini karena aftertaste-nya kan pahit ya. Daun singkong sama daun pepaya, jadi mereka nggak suka. Padahal buat kita mah enak banget ya, nikmat banget kan, makanya. Sama sambal gitu. Mereka nggak tahu. Iya sayang. Lalu itu udah bisa bikin kita hidup tuh. Iya, bener. Jadi kalau masak itu ya buat sendiri aja. Habisnya menurut mereka tuh pahit. Terus lu ke Kolombia masuk pakai visa apa? Gue masuk pakai visa turis, terus convert ke volunteer visa. Apa tuh volunteer visa? Jadi lu ngapain? Ya volunteer, sukarela gitu ke satu organisasi yang ada di sana. Kita dapat bayaran? Enggak, kalau volunteer nggak boleh dapat bayaran. Pokoknya kalau ada acara kita dipanggil harus ikut atau gimana? Oke, jadi gini, si apa namanya, enterprise ini, si perusahaan ini meng-hire kita sebagai volunteer. Jadi mereka tuh mengcover. Mereka sponsornya? Iya, sponsornya. Jadi mereka mengcover cuma ini sih, tiket pergi pulang kayak gitu. Sama apa lagi ya? Ya sama basic needs lah kalau buat di rumah gitu. Misalnya nyewa rumah segala macam. Tapi ini off the record apa enggak ya? Kalau nggak nyaman jangan. Oke, ya kayak gitulah, seperti itu. Pokoknya gini, jadi berarti pas lu masuk pakai visa turis, ini enak nggak? Iya, nggak apa, visa turis, terus habis itu kok kan WNI masuk Indonesia 90 hari bebas visa, bisa diperpanjang lagi visanya 90 hari, masih visa turis, terus gue convert ke volunteer visa kita itu. Berarti yang ngajuin kan? Gue sendiri. Tapi nggak ke pemerintahan Indonesia berarti ya? Enggak, langsung berarti, aja. Jadi misalnya nih, lu udah nyampe sana, lu ketemu nih satu organisasi yang lu pengen bergabung sama mereka, terus sama pengen berbagi sesuatu dengan mereka, lu punya kemampuan apa, mereka butuh kemampuan itu, lu bisa nggak gue bantuin gitu ya? Terus mereka bikin surat rekomendasi, kasih ke imigrasi, udah gitu aja prosesnya. Imigrasi online. kita? Imigrasi mereka. Dan waktu itu sih kan 2016 atau 2017 ya, itu nggak perlu keluar negaranya dulu, bisa langsung di Kolombia. Jadi gue makanya nggak pernah kemana-mana kan, nggak pernah keluar. Perpanjang di sana aja. Dikasih berapa lama batasnya? Setahun. Per tahun, jadi lu perpanjang? Iya, waktu itu gue perpanjang berapa kali ya, lupa gue. Tapi sekarang sih udah nggak mesti, gue udah residen di sana. Oke. Benefitnya jadi residen? Benefitnya jadi residen, satu, nggak perlu perpanjang visa terus kan. Itu sih, dan bisa keluar masuk Kolombia karena multiple entry gitu aja. Residennya berapa tahun? Kalau nggak salah tuh seumur hidup ya, tapi di situ ditulisnya 5 tahun
stiker itu loh, stiker visanya itu ditulisnya cuma sampai 5 tahun. Berarti harus perpanjang dong. Katanya enggak. Itu sih masih bingung, paling yang diperpanjang ini kayak KTP-nya ini. Apa sih? KTP orang luar KTP foreigners-nya. Itu doang. Katanya. Tapi tetap aja kali cari info takutnya. Iya, benar. Soalnya juga di Kolombia lagi kan gara-gara perang dulu. Kan mereka tuh sekarang udah mulai berusaha untuk bikin perjanjian damai nih di antara kelompok bersenjata sama pemerintahnya. Terus mereka mau juga Aduh, kucing. Terus ini bapaknya ya? enggak sih, partner. Tapi nggak pernah sama dia, nggak pernah tidur. Baik, dia mah jagain. Iya, jadi oh ya, karena dalam proses perdamaian itu, jadi mereka tuh lagi buka ini loh, buka pintu selebar-lebarnya ke orang luar asing yang untuk masuk. datang, jadi turis lah, jadi segala macam. Itu tahun 2016, mulai 2010-an lah ya gitu. Nah seperti itu, jadi sekarang nih makin banyak orang asing yang datang ke Kolombia, tapi pas pandemi kayaknya sih tahun lalu mulai berubah lagi aturan keimigrasiannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih sementara doang kali ya. Jadi kayaknya mungkin khawatir ada yang memanfaatkan kemurahan hati mereka gitu dalam menyambut orang asing. Jadi ada yang diubah, misalnya kalau nggak salah tuh dulu kalau invest di properti sekian ratus kali dari UMR bisa dapat permanent resident, kalau nggak salah ya. Oh, kita bisa beli di sana? Bisa, orang asing bisa beli. Okay. Nah itu bisa dapat permanent resident langsung, tapi kalau sekarang tuh berubah kayak gitu. Terus kan juga semenjak ada Venezuela nih, orang-orang Venezuela masuk ke Kolombia gara-gara krisis dengan negaranya, itu ada peraturan yang berubah lagi kayak gitu. Ya biasalah untuk melindungi negaranya gitu. Iya. Tapi bisa dibilang Kolombia itu makmur nggak? Makmur apa masih timpang kayak Indonesia kan? Oh iya, masih begini. masih banget. Contohnya kayak di Jakarta ya, Jakarta itu kita masih bisa melihat ya timpang gitu kan ya. Tapi entah mungkin diriku belum explore banyak, tapi jarang banget melihat gelandangan yang tidur di emperan kayak gitu. Entah kalau emang pernah ngelihat di Jakarta seperti itu kasih tahu. Mungkin gue jalannya belum terlalu banyak gitu ya, tapi jarang lihat seperti itu. Sementara kalau di Bogota, di Medellin, kota-kota besarnya tuh gampang banget melihat mereka. Jakarta kan ditangkap-tangkepin. Terus pergi kemana? Kadang ya ditanya dia dari mana, balikin ke asalnya, atau ada kayak shelter gitu, kayak tempat penampungan gitu sih. Tapi gitu. Gue nggak terlalu banyak tahu juga sih. Kalau Lebaran kan banyak tuh dikirim dari luar kota untuk ya, bisnis. Jadi pengemis kan. Iya. Ada sih, ada. Kalau pengemis ya ada. Cuma enggak cuy yang kayak homeless di itu kayak gitu. Itu kan gampang banget ditemuin kan di sana. Kalau di sini kan nggak ada. Itu ya sih yang gue kagetnya. Cuma kalau dari segi UMR di sana tuh $250 ya sebulan. Di sini berapa ya? Sini tergantung sih, Jakarta sama beda sih. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Tapi kalau untuk segala fasilitas sih kalau untuk gue lebih mendingan di sana sih. Fasilitas apa maksudnya? Nah, transportasi. Transportasinya kayak gue tinggal di desa, ada angkot gitu loh, sampai dia tuh naik-naik ke gunung gitu. Gue nggak tahu kalau di Indonesia ada kayak gitu. Kalau Bandung sih ada, tapi nggak tahu tempat lain. Misalnya nih kayak di mana ya, di kampung nenek dulu kalau sekarang sih udah ada. Oh ya udah, berarti udah sama lah ya. Kayak gimana ya? Kalau ini kayak Gojek, Grab gitu, kan sana kan kalau di Amerika kan Uber. Kalau sana ada nggak ya? Ada Uber. Kalau yang ojek kendaraan apa? Sepeda motor roda 2 itu ya? Motor. Oh iya, itu nggak ada. Nggak ada. Dia nggak ada. Adanya yang mobil aja sih, kayak Uber. Dulu ya Uber. Tapi mau ke gunung? Enggak. Enggak. Hanya di kota. Hanya di kota. Bahkan di kota kan ada mereka tuh kayak macamnya si Uber Eats atau ya yang bisa nganterin makanan, beli makanan gitu kan. Di kota gue tuh baru masuk sekarang. Berarti udah maju dong.
Iya kalau dibanding Indonesia belum ya. Kalau di Indonesia kan kayaknya udah maju banget. Sebelum gua tinggal Indonesia udah mulai kan. Iya, di kampung emak gua aja udah ada sekarang. Kan? Oh, Iya, Gojek, GoFood. Kalah di ini sih, kalah di populasi. Kalau di sana kan cuma 50 Masih juta sedikit orang. ya. Pasarnya jadi nggak begitu besar dibanding Indonesia. Dan itu menurut lu yang suka dipublish tuh tentang kejahatannya itu emang nyata apa hanya film? Karena yang gue tahu kan hanya dari film. Oke, serius nih ya. Iya serius. Oke, jadi gimana ya? Ya kejahatan kan di mana-mana pun Iya. ada, tapi kan kalau di sana kayak ekstrim banget gitu lebih. Iya, gue sih kalau untuk tingkat kekejamannya ya, emang di sana tuh kejam banget gitu kedengarannya gitu. Kejahatan emang benar kata lo ada di mana-mana, tapi kekejaman tuh tinggi banget di sana. Kayak setiap saat tuh bisa dengar berita-berita yang buruk kayak gitu, terus atau ada yang terbunuh atau ada pembunuhan massal kayak gitu ada. Jadi yang apa yang diberitakan itu ada, tapi gimana ya? Ya enggak, apa yang kita lihat itu bukan berarti orang-orangnya di sana hidupnya dalam ketakutan terus gitu. Mereka masih bisa menikmati hidupnya gitu. Mereka kan masih doyan party, masih doyan joget-joget kayak gitu. Jadi masih livable walaupun ya tingkat kriminalitasnya cukup tinggi gitu. Kalau yang mengenai narkoba tingginya itu emang di sana legal? Narkoba legal atau enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Kayaknya enggak. Cuma mereka kan terkenalnya karena produksi kan. Tapi konsumsinya kan di negara lain. Iya, itu gitu. dia. Cuma itu sih paling ya buat teman-teman yang nonton ini kalau ngebahas tentang Kolombia, misalnya ketemu sama orang Kolombia atau ketemu di Jangan nanya. atau ketemu diriku gitu atau tahu orang ini pernah tinggal di Kolombia gitu, jangan langsung ngomong oh kokain ya, oh ini ya gitu. Wah nyabu lu ya di sana. Iya gitu kan, mana ada nggak barangnya gitu. Kayak ini aja sih, Kasar banget ya. iya hormati aja karena si industri itu udah makan nyawa tuh banyak banget cuy. Iya. Gue pernah ke rumahnya si, mungkin teman-teman tahu si Pablo Escobar itu. Rumahnya sekarang kan udah tahun 2019 itu udah dihancurin. Terus udah gitu dibangun monumen untuk menghormati para korban Pablo Escobar. Itu ada, gue merinding. Iya, ada satu monumen tuh bentuknya tuh kayak lancip gitu, tapi panjang banget. Dan di monumennya itu kayak marmer ya, kayak lantai gitu, terus ada lubang-lubangnya itu. Gue nggak ngerti kan lubang-lubang itu apaan. Terus pas gue browsing, ternyata lubang-lubang itu merepresentasikan jumlah nyawa yang hilang saat si Pablo Escobar itu menguasai kartel Medellin. Tahu nggak lo ada berapa lubang situ? 44.000 lubang. 44.000 orang gitu. Itu makanya gue merinding. Wow. Jadi dan waktu dia masih berkuasa juga tuh, misalnya polisi dia ngebayar orang, yang ngebayar preman, lu bunuh aja polisi nanti gue kasih ke duitnya tuh receh gitu loh, tapi mereka demi duit itu mereka berani. Kayak gitu. Jadi be mindful, jangan langsung ngomongin oh iya Pablo Escobar ya gitu segala macam. Oke, lu tahu itu nggak apa-apa gitu, tapi tahu konteksnya juga buat orang-orang sana tuh menyedihkan gitu, karena emang setiap aspek gitu, hampir setiap orang pasti bersinggungan hidupnya dengan si narkoba ini. Atau entah dia kehilangan keluarganya, atau keluarganya kebunuh secara nggak sengaja, atau dia bagian dari kartel atau segala macam, atau untuk bertahan hidup kali ya. Iya, pokoknya banyak banget alasan sampai orang bisa kejebak di dunia itu gitu. Jadi ya hati-hati ya, berempati aja lah gitu. Tapi udah enggak kan, maksudnya enggak separah waktu ada beliau kan, atau masih ada penerusnya, organisasi itu masih ada? Masih kayaknya, tapi no comment ya, gue belum baca banyak soalnya takut salah ngomong. Udah kita skip. Terus masih tentang orang Kolombia, mereka itu sukanya apa sih dari makanan, apa manis-manis atau ke asin atau ke Tadi lu udah nyobain limonada de coco kan? Iya. Kira-kira itu kayak gimana? Asam. Asam. Lebih suka ke asam ya. Asam dan asin. Ini ciri khasnya. Eh, Salah satu. Asamnya iya.
Salah satu, karena mereka tuh kadang-kadang makanan tuh selalu pakai si limon kayak gitu, terus asin juga kayak gitu. Tapi kalau yang si apa nih namanya santan ini cuma di bagian kosnya, pesisirnya, karena di sana ada pohon kelapa gitu. Tapi kalau yang di gunung-gunung tuh mereka kalau untuk makanan lebih proteinnya hewani. Terus kalau satu piring gitu ada protein hewaninya, ada protein yang kacang-kacangannya, sama si pisang tanduk itu, dan nasi, dan sup kayak gitu. Apa tuh namanya? Maksudnya ciri khas mereka apa? Jadi oke. kalau kita mikir Padang, oh rendang gitu. Oh, oke. Cepetnya. Kalau untuk Columbia. makan snacksnya gitu ya, ada empanada atau arepa. Apa tuh? Arepa itu nanti aku bikin ya di video. Mampir. Mampir di YouTube channel Evis Colombian Story, di situ ada tentang arepa. Jadi arepa itu terbuat dari jagung, direbus, terus digiling, terus dipipihin jadi kayak flatbread gitu, terus dipanggang. Udah bisa itu kayak seperti itu, bisa langsung dimakan atau mau diisi daging-dagingnya, telur atau keju kayak gitu. Itu arepa tuh. Kolombia dan Venezuela suka. Mereka rebutan nih, arepa nih asalnya dari mana ya gitu, kayak orang Indonesia sama orang Malaysia. rebutan rendang. Kalau mereka rebutan arepa. Oh, arepa. Tapi sejauh ini menikmati nggak tinggal di sana? Aduh, ini agak bias sih, soalnya kan karena tinggal di desa ya, fasilitasnya sedikit, akses kemana-mananya sulit, masih kurang menikmati lah, karena butuh effort yang lebih untuk bisa mendapatkan yang disuka seperti tinggal di Jakarta gitu. Mungkin akan berbeda kalau tinggal di Bogota, di ibu kota ya, kayak gitu. Tapi karena tinggalnya di desa juga, enaknya tuh sepi, pemandangannya segar segala macam. Sampai teman-teman tuh bilang, Vi, kulit lu mendingan ya sekarang gitu kan. Oh iya bener gitu, karena ya emang nggak kena polusi gitu kan ya. Jadi ya lebih enak di sana kalau untuk desanya ya. Bogota tuh kayak Jakarta. Bogota seperti Jakarta, tapi dia kota di atas gunung gitu kan, di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut, dan dingin. Indah banget ya? Chaos. Iya. Kalau aku kota favoritnya tuh Medellin, bagus. Buat foto, gue kan sukanya foto. Medellin lebih keren karena dia lebih banyak. Medellin. Nah, itu kotanya si Pablo Escobar tuh dulu. Nah, di sana lebih banyak tamannya, public transportation-nya juga bagus. Jadi kalau ke situ tuh kayak nggak, buat orang-orang yang suka yang tahu tentang Pablo Escobar biasanya kan tahunya dari series Narcos. Dan pas mereka melihat Medellin, loh kok ini nggak seperti yang dicerita itu gitu. Ya emang itu ceritanya kan dari tahun 80-90-an gitu. Sementara Medellin tuh sekarang tuh progresif banget gitu, semuanya tuh bertumbuh gitu. Ya dibanding Bogota, pertumbuhan kotanya, tata ruang kotanya lebih bagus Medellin. Itu kalau misalnya kita makan atau nginep atau kita mau wisata di sana mahal nggak? Masih ke Bogota? Enggak kok, masih lumayan lah, masih bisa di apa ya, accessible, masih bisa, nggak terlalu mahal lah. Masih lumayan lah. Mallnya? Nggak pernah ke mall. Tapi ada, tapi nggak segede di Jakarta ya, kecil-kecil. Kalau di Amerika mallnya nggak terlalu bagus juga, nggak sebagus di sini gitu. Iya gitulah. Sama ya. Sama kayak gitulah. Oke. Nggak heboh mallnya mah, kayak di sini kan gede banget gitu. Kalau sini mah nggak, biasa aja. Ya, ini udah berapa menit nih? Udah 38 menit. Kayaknya gue cukupin dulu karena udah mulai gelap, kita juga udah mulai nggak kelihatan. Pokoknya kalau kalian mau tahu semua tentang kehidupan beliau di Kolombia, ikutin aja channelnya, sebutin lagi, Evis Colombian Story. Tuh ya. Nanti ada di description box nggak? Ya ada dong, nanti gue tulisin. Jangan lupa apa deh kok? Gue lupa cara. Kok follow ya? Subscribe. Subscribe, iya lupa, biasa Instagram sih. Subscribe, ya pokoknya subscribe dulu deh. Pokoknya kalau kalian pengen tahu, jadi kalian tuh jadi ada wawasan. Jangan sampai kita hanya wawasannya selebar Netflix. Kita kan taunya hanya di situ kan, di film itu. Jadi lebih lebarnya tanya aja ke beliau. Pokoknya kalau kalian misalnya mau ke sana, mungkin beliau bisa guide
Boleh ya. Boleh, Tuh ayo. kan. Karena di sana juga pastinya banyak yang bisa dieksplor kan ya. Banyak banget. Iya. Dan biaya di sana juga nggak terlalu mahal ya. Iya, untuk- masih bisa dibayar lah. Astagfirullah. Bintang tamu berikutnya. Sorry, Udah. aduh, Udah pokoknya ya. udahan deh, pokoknya Udah gitu ya. deh. Mampir ya, makasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, bye.